bahkan sampai dari kabupaten lain pun itu bisa masuk di Kurumba kalau pas lautnya itu lagi pasang. Jadi air hujan itu masuk kembali, Pak. Jadi betul itu apa yang dikeluhkan masyarakat, kalau memang hujan curah tinggi itu semua sampah-sampah itu masuk di situ. Dan saya kira ini memang harus menjadi bahan pertimbangan kita. Tapi saya juga tidak sampai di situ, Pak. Saya pikir teman-teman ini sudah menganalisis semuanya sehingga tidak memberikan dampak kepada masyarakat kita. Kemudian yang terakhir, saya tidak banyak-banyak, Pak, dan saya sudah rilis oleh Pak Lurah. Kalau tidak salah hari Jumat yang lalu saya sudah dibawakan surat pernyataan dari masyarakat bahwa mereka menolak untuk kelanjutan pembangunan rumah sakit, dan Pak Dokter Fatwa itu juga saya sudah. Tapi bagi Pak Dokter sebetulnya ya tidak ada masalah kalau memang itu dihentikan, ya dihentikan. Kalau memang itu yang memberikan dampak yang betul-betul sangat menyulitkan masyarakat, meresahkan masyarakat, saya juga mendukung. Bagaimanapun saya sebagai camat Mandonga ini kalau ditanya, Pak Camat siapa yang lebih didukung? Mendukung mana atau masyarakat? Saya pasti secara tegas ya katakan Pak, saya mendukung masyarakat. Sebagai tanda bukti itu sudah menandatangani surat pernyataan. Jadi saya kira Pak Dewan, mohon maaf, saya mewakili masyarakat di tempat ini betul-betul dianalisis, dikawal ini, Pak, sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Apakah ini mau dilanjutkan atau dihentikan? Yang pasti saya bersama-sama masyarakat sudah menandatangani surat pernyataan itu. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala kekurangan. Bila itu walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dari penasihat hukum, sudah dari masyarakat, sudah diwakili oleh Pak Lurah, Pak Camat juga sudah mengakui pernyataan itu. Sebelum saya lanjut ke OPD, saya pikir sederhana sebenarnya kesimpulannya. Sudah dijelaskan oleh Pak Lurah sama Pak Camat. Hanya bahwa betul yang disampaikan Pak Lurah. Kita sudah punya kartu investasi juga di kota ini. Hanya bahwa memang sinergitas aturan yang harus dijalankan itu harus berpihak pada sebuah dudukan aturan yang sesungguhnya, bukan pada hal yang bisa merugikan. Oleh karena itu nanti akan kita konfirmasi langsung ke Permata Bunda seperti apa perencanaan yang dibangun di sana sampai harus berdampak masyarakat. Ya, saya juga tidak mungkin bisa menyalahkan teman-teman Permata Bunda. Teman-teman Permata Bunda ini pasti melakukan sesuatu, pasti ada di sini yang keluar. Nah, mungkin mereka melakukan sesuatu. Makanya sebelum saya lari ke OPD ini, saya mau konfirmasi ke Permata Bunda dulu seperti apa sehingga bisa merencanakan sesuatu dengan kasat mata tadi. Pas kita berpikir pasti akan ada dampak ketika saya bangun ini. Sebelum misalnya keluarkan isinya dari masterplan-nya, dari KL-nya, gitu. Ya, makanya dari beberapa tadi yang menyampaikan tentang kondisi yang terjadi di sana termasuk Pak Lurah dan Pak Camat, kita ingin konfirmasi ke teman-teman dari Permata Bunda seperti apa sebenarnya keinginan dari teman-teman Permata Bunda sehingga ingin melakukan pembangunan rumah sakit di tengah pemukiman masyarakat yang itu hari ini dirasakan dampaknya, bukan akan dirasakan tapi sudah dirasakan. Sehingga kita tarik saya pikir itu saya persilakan ke Permata Bunda untuk mengonfirmasi karena sudah ada kesepakatan, sudah ada mediasi, apa yang diinginkan oleh masyarakat juga sudah didengar. Itu bisa mungkin dari Permata Bunda supaya kita tidak banyak-banyak. Kalau saya tanya ada pengakuan dari Permata Bunda seperti apa, saya tidak akan bisa menjadi saya untuk melakukan apa ya, kajian apa yang menjadi dasar-dasar dari proses yang dilakukan, proses pembangunan yang dilakukan di Permata Bunda. Karena kita tahu bersama bahwa semua persoalan pasti ada semua. Tidak mungkin ada yang korporasi di Kota Kendari ini yang berbuat sesuatu ini. Tidak mungkin. Pasti ada dari pemerintah yang memberi ruang. Ya, makanya sebelum itu saya ingin dengar dari teman-teman Permata Bunda. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat pimpinan sidang dan para anggota komisi DPRD Kota yang sangat saya hormati, Pak Camat Mandonga, Pak Lurah yang saya hormati. Terima kasih. Serta para ketua OPD yang mungkin hadir pada saat ini dan juga warga yang tinggal di sekitar pembangunan rumah sakit Pemerintah Bunda yang sangat saya hormati. Pertama-tama, terlupalah kami pada puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kami masih diberikan kesempatan pada saat ini untuk berkumpul lagi di tempat ini. Dan saya juga terlupa mengucapkan banyak terima kasih atas inisiatif dari DPRD yang mau mengambil acara ini dengan pendapat pada dalam hal pembangunan rumah sakit Pemerintah Bunda. Yang kami dengar tadi ada dampak memang ya. Dan semua itu sudah kami kemukakan bahwa apapun dampak yang terjadi setelah awal pembangunan ini, kami bertanggung jawab. Kami tidak akan lari dari itu dengan catatan bahwa perlu dinilai dulu apa dampak yang timbul. Dan harapan kami mudah-mudahan dengan acara rapat dengar pendapat ini akan memberikan suatu jalan keluar atau solusi yang terbaik buat kita semua. Saya tidak bilang bahwa kita harus jalan ini, tidak. Kita harus mendapat persetujuan, terutama warga yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan rumah sakit Pemerintah Bunda. Hanya di sini saya cuma meminta ya, apakah teman-teman yang tinggal di situ bisa membuka hati untuk kita berdiskusi atau begitu untuk mendapat hasil yang terbaik. Itu saja yang kami. Dan mengenai teknis pembangunan rumah sakit itu, saya kira kami serahkan ke yang berwenang dalam ini, konsultan yang nanti. Konsultannya datang? Ya, silakan dulu. Konsultan. Kalau ada konsultannya silakan. Konsultannya kalau ada konsultannya dijelaskan. Saya padat apa yang disampaikan supaya kita dengar semua seperti apa sebenarnya yang dibawa ke sana, supaya padat dan jelas apa yang menjadi karena kita ingin konfirmasi konsultannya ini Pak. Kita akan bicara dengan konsultannya, dia melakukan itu, perencanaannya itu dan dampaknya itu ke masyarakat seperti apa. Apakah itu dia melakukan itu sudah dikeluarkan izinnya oleh tata ruang, oleh teman-teman dari kajian lingkungan. Kalau dari ini saya tahu betul dari surat kebisingan saja diatur, dari suara jalan saja diatur. Makanya saya ingin konfirmasi dulu ke konsultannya, apakah konsultannya ini punya landasan sehingga dia mau membuat itu di tengah pemukiman yang jaraknya itu sedikit. Setelah itu nanti saya konfirmasi dia pakai aturan apa DLH sehingga dia bisa mengeluarkan izin KMPL-nya, misalnya tata ruang master plan-nya seperti apa. Nanti akan saya konfirmasi. Tapi saya ingin tahu dulu dasarnya konsultan ini membuat perencanaan di tengah pemukiman
seperti itu seperti apa. Kalaupun juga misalnya di situ, karena kita harus gali semua ini, kalau kita harus tahu dasarnya, tidak bisa juga kita super power dan kita DPR langsung memutuskan, nggak bisa. Karena regulasi kami di DPR selalu larinya ke regulasi, selalu tegak lurus diatur. Nggak ada kita siapa masyarakat, siapa teman-teman. Yang jelasnya bahwa kita memang punya pemuda rakyat, tapi bahwa punya pemuda rakyat yang kami tanggung jawabnya di DPR untuk menegakkan aturan dari kebijakan atau aturan yang berlaku di kota ini yang itu terlalu dilindungi oleh pemerintah. Itu sebenarnya tugas dan tanggung jawab kami di DPR. Konsultannya sudah ada. Mana konsultan? Hah? Ya sudah ada Pak. Ada? Mana konsultan? Silakan konsultannya kalau ada bicara konsultannya. Saya ingin tahu proses perencanaan itu dia sudah pernah ajukan di mana dan dibicarakan sama siapa di pemerintah kota sampai bisa ada perencanaan misalnya sampai 8 lantai gitu. Saya ingin tahu itu sehingga dia punya legalitas yang membangun di situ, bukan hanya atas dasar bahwa keinginannya, bukan gitu. Saya pikir baik itu kita pemerintah, baik itu kita masyarakat, pasti kita berjalan itu sesuai dengan aturan. Itu yang saya ingin tahu. Makanya konsultannya mana, ingin kita tahu seperti apa proses perencanaannya sehingga kita bisa tahu ini seperti apa gambarannya ke depan. Jujur bahwa kita bahkan akan membuka investasi sebesar-besarnya Pak. Komitmennya pemerintah kota dalam hal penyelenggaraan pemerintah DPR sudah membuat Perda nomor 1 2022 kemudahan investasi. Tapi bahwa di dalam kemudahan investasi tidak semua bahwa super power korporasi juga yang membuat, dia harus menyelesaikan banyak aturan yang ada di kota ini. Baik itu aturan undang-undang maupun peraturan daerah kita. Di situ sebenarnya. Makanya kita ingin konfirmasi dulu ke teman-teman ini. Sebelum saya lari ke DLH dan PUB untuk menjelaskan seperti apa perizinan yang mereka keluarkan termasuk PTSP yang melakukan perizinan itu. Sepengetahuan saya satu pintu saat ini itu ada rapat DPRD namanya yang dipimpin oleh Sekda untuk memutuskan sesuatu bisa atau tidak dibangun sesuatu. Makanya itu yang coba kita kejar. Makanya konsultannya mana? Izin Pak Ketua, izin sedikit. Terima kasih untuk kesempatan berikutnya. Kalau berdasarkan dokumen UKLP yang kami terima ini, Pak Ketua, sebenarnya ada lampiran ini, saya konsultan yang bernama Rano Marlani Rahman, Dr. Rano Marlani Rahman dan Dr. Noho. Yang ini yang mana Pak? Oh ya saya Pak. Yang mana? Oh iya. Ini ada di kamera makanya kami ya. Oh baik. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang, anggota Komisi DPRD Kota Kendari, yang saya hormati camat dan lurah, yang saya hormati para konsultan dan pemrakasan, yang saya hormati masyarakat dari daerah yang kena dampak. Baik Pak Ketua Sidang, dalam dokumen UKLP ini sebenarnya proses terbitnya persetujuan lingkungan atau izin lingkungan ini sebenarnya sudah disesuai dengan keterangan rencana kota KRK dari Dinas PUPR. Itu keluar pada bulan Agustus tahun 2022 yang menjadi dasar rencana atau permohonan pembangunan rumah sakit Mata Bunda dan dapat persetujuan dengan dilengkapi syarat-syarat teknis, dan itu sudah dilakukan. Yang kedua, prosesnya adalah menyusun dokumen UKLPL sebagai adendum dari dokumen yang ada sebelumnya tahun 2014 karena sudah ada perubahan luasan dan skala operasional. Setelah itu, lanjutan dari persetujuan
tujuan setelah adanya dokumen UKL itu adalah dengan melengkapi praktek air limbahnya. Nah, sebagai rambu-rambu kontrol proses pengolahan air limbah atau IPAL dalam pengoperasian rumah sakit ke depannya. Nah, dalam dokumen praktek ini telah disetujui untuk menekan instalasi pengolahan air limbah, kapasitasnya itu adalah 80 meter kubik per hari, dan air hasil olahan yang telah memenuhi baku mutu itu akan dialirkan sejauh 270 meter ke arah Kali Mandonga untuk mengurangi beban drainase yang ada di sekitar Rumah Sakit Permata Bunda. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa itu air limbah bukan air limbah yang langsung dibuang, tetapi air limbah yang melalui pengolahan dulu. Mungkin itu yang perlu digarisbawahi. Setelah itu kita melengkapi rincian teknis pengolahan limbah B3. Rumah sakit harus menyiapkan tempat pembuangan sementara limbah B3 dan menyerahkan pemusnahannya kepada pihak ketiga yang berizin secara periodik 1 atau sampai dengan 2 bulan sekali. Nah, jadi untuk limbah B3 itu tidak dikelola oleh rumah sakit, Pak, karena memang di Kota Kendari itu kita tidak memiliki sistem pengolahan limbah B3 sehingga itu harus dari pihak ketiga kan. Saya potong ya, saya belum masuk sampai ke sana. Yang saya mau masuk ini di pembangunan, konsultan perencanaan pembangunan yang saya mau cari. Karena informasinya dampak yang sekarang dirasakan, kalau itu mungkin belum. Saya nanti akan masuk ke sana setelah dampak proses pembangunannya dulu. Dari katanya saya mau ingin tahu berapa lantai dia mau bangun, berapa tiang yang dia mau pasang. Itu yang saya mau cari tahu dulu, karena yang saya ingin kejar dulu sekarang tentang dampak yang tadi ada di gambar ini, yang retak rumahnya, yang hancur lantainya, itu sebenarnya. Jadi sebelum masuk di sana, itu terpisah. UKL-UKL itu menurut saya terpisah. Saya sudah sering itu RDP tentang itu. Bahkan hotel-hotel sudah sering saya. Dan saya tahu betul Permata Bunda itu sudah lama jalan. Ya. Dan pasti jalan kaki sini, nggak mungkin itu jalan kaki. Karena itu rumah bersalin di sana. Ya. Yang kita mau cari tahu dulu ini persoalan dampak yang tadi. Makanya saya ingin cari tahu perencanaannya. Mana konsultan perencanaan? Konsultan perencana dari pembangunan Rumah Sakit Permata Bunda yang ingin dibangun berapa lantai, saya juga tidak tahu sama sekali ini berapa lantai yang nantinya akan dibangun. Nah, makanya saya ingin tahu perencanaannya. Apakah memang Permata Bunda memiliki kebijakan ini dan dasarnya dia membangun 8 lantai itu apa? Apakah dasarnya disuruh oleh pemerintah karena dia sudah dapat izin atau apa? Karena tidak mungkin sesuatu di sini begitu saja. Tidak mungkin. Kalau tanpa aturan di kota ini biar di tengah jalan orang bisa bikin rumah. Makanya saya ingin cek dulu. Ya mungkin Pak Ketua Sidang, saya persilakan kepada tim konstruksinya untuk menjelaskan. Ya, jelaskan saya. Konstruksi, jelaskan saya. Supaya ini kita bahas. Silakan. Ini hilang tadi gini. Berbeda itu UKL-nya berbeda. Terima kasih atas kesempatan yang Nah, yang ini hilang. berhormatan koordinasi dan aparat pemerintah dan masyarakat yang turut terdampak dalam masalah ini. Mengenai perencanaannya itu kita memakai konsultan, ya. Cuma konsultannya saat ini tidak berada di Kendari. Mereka domisilinya di Jogja. Tapi konsultan itu hanya melakukan perencanaan sesuai keinginan dan kebutuhan kita, sehingga investasi ini bisa menguntungkan. Lah, Mas. Berdasarkan permintaan dari mereka merencanakan bangunan ini 8 lantai. Karena untuk pembuatan suatu rumah sakit banyak investasinya, di samping bangunan, peralatan bangunan, dan harus jumlah kamar yang memadai sehingga bisa menguntungkan. Dari hasil perencanaan mereka itu yang kita ajukan ke bagian perizinan, dan itu sudah kita lewati proses. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Jadi jelas ya, apa yang dilakukan oleh Permata Bunda berdasarkan surat izin yang keluar dari pemerintah kota. Gitu kepastian. Jadi berdasarkan kebutuhan kita mendesain, kemudian kita ajukan ke pemerintah kota. Oke. Sehingga keluar. Termasuk dengan yang 8 lantai itu. Iya. Master plan 8 lantai itu diajukan juga. Ya, iya kita ajukan seperti Oke. Oke. Saya sudah tipe ini. Izin Pak Ketua. Siapa? Saya Pak. Oh iya. Awas ini saya Pak. Saya minta dari pihak pengembang. Ini kita kemarin mediasi tanggal 1 Agustus itu Pak. Dari hari Sabtu saya sampaikan
tolong hadirkan konsultannya secara lengkap, baik dari konstruksi Lempar-lempar mau kamu. atau apapun namanya itu konsultan. Iya ya. Betul. Yang Siapa mungkin yang- bapak saya tidak tahu namanya tadi yang di jurusan yang bicara mungkin dari konsultan apa ya? Kayak ya. Maksudnya begini, tujuan kan pemerintah hari ini, kenapa kita minta dihadirkan supaya dijelaskan secara gamblang. Nah bagaimana warga saya bisa memahami Pak? Kalau Bapak menjelaskan saja hanya 5 menit. Nah pembangunannya ini lama Pak. Bapak hanya bisa jelaskan 5 menit dari kemarin, Bapak hanya jelaskan 5 menit juga. Iya betul begitu. Saya minta jelaskan secara gamblang Pak. Kalau bisa Pak Ketua, saya minta rapat dengan pendapat ini dijalankan kembali Pak. Dan diharapkan kehadiran daripada konsultan yang Bapak maksud tadi itu. Tim teknisnya ini bangun supaya apa jelas nih Pak. Kita bukan secara gamblang di sini. Sebelum kita turun lapangan itu yang saya minta Pak. Kalau Bapak ngomong gitu kamu Pak. Saya pun juga bukan teknis bisa ngomong seperti itu. 5 menit Bapak, ini warga saya datang kita bongbong waktu di sini aja 5 menit Bapak bicara. Kemarin saya bongbong waktu di sana, 5 menit Bapak bicara Pak. Saya minta timnya Pak, secara teknis. Seperti apa itu? Seperti apa disampaikan kemarin Pak Saidudin? Bahwa ada alat misalkan pakai hidrolik atau tidak getaran-getaran itu atau apa. Mungkin itu yang seperti itu yang kita maksud Pak. Mohon maaf Pak Ketua, saya harus menyampaikan itu supaya jelas di sini. Terima kasih. Oke. Saya apa namanya ya? Nanti akan kita konfirmasi lah ke pemerintah kota itu. Kenapa bisa keluar izinnya itu? Kenapa bisa apa namanya satu berdampak ke masyarakat seperti itu? Kenapa bisa dikasih keluar izinnya itu? Jadi saya tanya tata ruang sebentar seperti apa? Karena wilayah mereka ada di sana. Ya, kita akan kejar ke situ. Kalaupun juga misalnya ini harus kita tidak teruskan, saya suruh cabut semua itu izin-izinnya. Masalah pembangunannya. Ya kalau berdampak, karena tidak bisa juga kita halangi kalau dia masih pegang izin, tetap akan dia bangun. Ya. Tidak mungkin pakai kekuatan masyarakat. Jadi posisi kita saat ini memang ingin membedah dan menyelesaikan ini pada regulasi yang ada di pemerintah kota. Ya. Sehingga kesimpulannya bisa diterima oleh semua pihak. Gitu. Ya. Yang jelasnya bahwa saya sudah saksikan sendiri kerusakan yang terjadi. Kalau saya melihat secara kasat mata, saya memang pasti secara manusia pasti saya tahan. Tapi bahwa saya bukan apa namanya, kami di DPRD Kali harus membedah dengan aturan yang ada, bukan atas kakaknya saya saja sebagai ketua komisi 3 atau misalnya wakil ketua komisi 2, bukan hanya di sana, bukan. Tapi bahwa regulasi apa, sampai pun DPR akan mengeluarkan rekomendasi atau kesimpulan rapat itu akan menjadi kekuatan tetap. Saya sekarang lagi di pengadilan kan dari rekomendasi yang saya buka jalan di Megros. Tadi bahwa itu keputusan pemerintah yang sesuai dengan regulasi. Silakan kita berhadapan, kita punya negara pemerintah atas nama pemerintah kota, atas nama negara, sehingga kita bisa duduk dan bisa memutuskan sesuatu berdasarkan regulasi. Saya pikir itu menarik ini apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah, Pak Camat, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman Permata Budak. Sekarang ingin dikonfirmasi dulu. Saya belum lari ke UKL-nya. Karena itu dia akan berjalan, sudah selesai baru bisa dia jalan. Saya ingin konfirmasi dulu ke tata ruangnya. Karena sepengetahuan saya ketika dia ajukan ada master plan di sana. Dan sudah saya menyelesaikan masalah seperti ini termasuk PT Atom Beton. Kita akan merujuk pada master plan. Karena di master plan itu di situ dijelaskan termasuk radiasi, dampak dan lain sebagainya. Akan dijelaskan. Termasuk demo tadi itu kewenangan juga itu, kewenangan teman-teman di LHK. Saya persilakan dari PUPR Tata Ruang menjelaskan kenapa bisa, apakah di sininya pelapan lantai itu masuk atau tidak, apakah ketika dikaji oleh teman-teman tidak memikirkan dampak itu, apakah yang dilaporkan ke PUPR itu pengeboran tidak akan berdampak ke masyarakat atau seperti apa? Karena ini pasti melalui kajian yang dilakukan oleh teman-teman dari pemerintah kota. Saya pikir itu untuk mempersiapkan saya persilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera keluarga sekalian. Yang saya hormati Ketua Komisi 3, yang saya hormati anggota DPR, yang saya hormati Bapak Camat Manungga, Lurah Turumba, Bapak Ibu masyarakat di sekitar pembangunan rumah sakit Permata Budak,
teman-teman UPD dan juga dari pihak Rumah Sakit Permata Huna. Langsung saja Pak, kami sampaikan bahwa Permata Huna melalui PT Permata Huna Usaha Prima mengajukan izin PBG dengan nomor 74710809202201 dengan jenis konsultasi yaitu bangunan gedung kepentingan umum. Bangunan tersebut luasnya adalah 4.981,83 meter persegi, tinggi bangunan 31,35 meter yang berjumlah 8 lantai. Yang kita ketahui bersama bahwa pengajuan Rumah Sakit Permata Huna tersebut existingnya adalah rumah sakit, sudah rumah sakit memang, artinya izin rumah sakitnya sudah ada. Kemudian terkait tata ruang, lokasi tersebut berada dalam zona perdagangan dan jasa. Nah, selanjutnya saya bicara di teknisnya. Pada saat pengajuan PBG, kami melakukan sidang kurang lebih 3 kali sidangnya, yaitu struktur, kemudian arsitektur, kemudian mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Nah, terkait yang menjadi permasalahan sekarang itu adalah pekerjaan fondasi dalam. Fondasi dalamnya itu adalah pancang. Pada saat sidang tersebut kami sempat mengusulkan, karena ini ada di tengah pemukiman penduduk, kalau bisa pakai borpile supaya tidak ada getaran. Nah, tapi dari tim teknisnya tetap usulkan supaya tiang pancang. Nah, kalau tiang pancang kami sarankan jangan menggunakan hamil pancang, karena itu akan mengakibatkan getaran. Yang kami usulkan adalah HSPD, Hydraulic Static Pile Driver. Kalau itu yang digunakan, insya Allah getarannya tidak akan seperti yang sekarang ini. Saya juga kaget tadi saya dengar dia pakai hamil pancang. Nah, pastilah kalau hamil pancang Pak, setiap ada tubuh pasti ada getaran. Andaikan pada saat pelaksanaan dia menggunakan HSPD, insya Allah getarannya itu hampir tidak ada. Karena, nah kalau kita ambil contoh Pak, selain rumah sakit ini ada juga pembangunan kampus Muhammadiyah. Nah, kampus Muhammadiyah itu untuk meminimalisir getaran di sekitarnya, dia pakai metode borpile. Sama juga rumah sakit IPD, karena di sekitarnya itu perumahan BTN tipe 36 rata-rata, jadi tiang pancang itu kita rubah menjadi borpile sehingga meminimalisir terjadinya getaran. Dan insya Allah setelah dilaksanakan tidak ada keluhan dari warga, padahal ini cuma tipe 36 yang pertama. Yang kedua terkait pengolahan limbah. Sudah disepakati bahwa limbah B3 air hujan, termasuk air hujan, itu akan dikelola di reservoir biofilter, sehingga nantinya ini bicara perencanaan apa? Bukan pelaksanaan. Dan sehingga nantinya air yang dikeluarkan dari biofilter tersebut sudah sesuai dengan baku mutu yang diizinkan. Yang pertama. Yang kedua terkait lahan parkir. Existing sekarang lahan parkir itu masih kurang. Nah, pada saat melakukan sidang PBG, pihak dari Rumah Sakit Permata Huna menyampaikan ke depannya akan ada pembebasan lahan sehingga kapasitas parkir tersebut bisa mencukupi. Ini perencanaan ini Pak, bukan pelaksanaan. Kemudian kami usulkan sebagai salah satu CSR dari Rumah Sakit Permata Huna itu membantu kami terkait tata drainase di lingkungan tersebut, dan itu sudah disetujui dari Rumah Sakit Permata Huna. Untuk sementara ini dulu Pak yang bisa kami sampaikan. Nantinya kalau ada pertanyaan bisa kami jawab. Terima kasih. Oke, dari PUPR tadi